Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 2 Desember 2024 ya, update penerusan dari video outlook yang kemarin. Cuman sebelum masuk ke fundamental dan technical analysis ya, seperti biasa, rekomendasi untuk pemula ya, saran saya adalah gunakan akun Sen terlebih dahulu, jangan maksa pakai akun standar. Terkecuali kalau misalkan sudah profesional, dananya sudah cukup, terserah monggo kalau misalkan pakai akun standar ya. Cuman kalau misalkan masih dalam tahap belajar, apalagi pemula, yang pertama adalah demo, nanti upgrade pelan-pelan ke akun Sen, baru nanti kalau misalkan sudah pro, nggak masalah kalau menggunakan akun standar ya. Dan yang saran di bawah $100 ya tentunya akan lebih ideal kalau misalkan menggunakan akun tersebut dengan konsep money management dengan baik dan benar juga, tentunya akan menekan lebih kecil untuk resikonya ya. Rekomendasi ada di link deskripsi. Akun Sen dari EBS kelebihannya adalah dari pair mayor ataupun minor, gold, Nasdaq, kripto juga ada, dan semua itu bisa di trade semuanya dengan menggunakan akun Sen ya. Kemudian untuk belajar disiplin, usahakan gunakan jurnal ya, untuk melatih disiplin dan terhindar dari overload, overtrade. Itu kalau misalkan dengan jurnal itu kita tahu batas maksimal profit, targetnya berapa, batas maksimalnya berapa, lot per entry posisi itu berapa, maksimal dalam satu hari itu totalnya adalah berapa, itu nanti terakumulasi semua. Cuman untuk rekan-rekan yang pengen instan, jurnal ada di link deskripsi, itu include dengan kalender 2025 ya, sampai dengan nanti di Desember 2025 tentunya. Kemudian dari segi fundamental ya, data yang rilis siang dari zona euro dan Swiss itu semuanya negatif. Untuk euro sendiri harusnya sih dia kedorong sedikit ke bawah ya. Kemudian malam nanti dimulai dari 2145 sampai dengan jam 10 malam waktu Indonesia Barat, itu fokusnya adalah di PMI manufaktur. Diperkirakan sih datanya ada sedikit penguatan ya, kalau misalkan sesuai dari perkiraan, apalagi di atas dari perkiraan data yang akan rilis itu nanti, itu berpotensi kemungkinan indeks dolar akan kedorong ke atas, kemudian potensi gold kemungkinan akan kedorong kembali ke bawah. Kemudian dari segi teknikal kita lihatin, dari segi indeks dolar open market ada gap, tetapi dia sudah berhasil keluar dari zona support pertama weekly 105.93, dan harga ini masih nge-retest di zona tengah atau sebagai pivot weekly ya. Sudah masuk di level area tersebut dan sedikit koreksi ke bawah, cuman triggernya kemungkinan nanti malam 2145 kalau misalkan data itu positif, ini bisa aja keangkat bergerak menuju 106.800 pembulatan. Kalaupun surprise bisa jadi 107.19, tetapi untuk malam ini sampai dengan besok, sementara kalau misalkan ada kenaikan dari segi indeks dolar, pantau aja sementara ya di dua level area tersebut, di antara 106.56 sebagai pivot weekly, kemudian 106.800 pembulatannya. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah, kemungkinan ya low di minggu yang lalu itu kemungkinan masih belum akan di break. Jadi kalau misalkan ada sedikit kedorong ke bawah, persentase kurang lebih masih di bawah 40% ya, pantau aja di 105.93. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold dari segi target daily ya, ini sudah clear dikarenakan posisi harga saat ini itu kan kepental di support pertama weekly atau sebagai batas konfirmasi bawah pivot monthly ya, di antara 2624 sampai dengan 2621. Ada dua level area menumpuk, kurang lebih itu penurunannya tadi kalau misalkan saya zoom itu dipasin di kisaran level area 2621.5 ya, atau sebagai level area punyanya monthly, dan harga saat ini kan kepental kembali ke atas. Kalau misalkan ada day trade, cari ancang-ancang setup sell, ini sudah clear, sudah tidak bisa digunakan kembali. Tetapi untuk planning swingnya ini masih tetap berlaku. Khusus untuk swingnya, di postingan yang tadi siang ya, itu sudah saya himbau juga, setidaknya keluar sebagian posisi, majukan stop loss di bawah break even, tentunya sih ini nggak masalah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, kemungkinan masih ada peluang nge-retest di antara dua level area malam ini. 2663 itu yang pertama, yang kedua adalah di kisaran level area 2648. Ini kalau misalkan mau sedikit kedorong. Tentunya ini sama triggernya, kemungkinan nanti malam akan ada sedikit volatile di gold ya, barengan dengan data yang akan dirilis nanti. Kalau misalkan data itu nanti hasilnya adalah positif untuk USD, berpotensi kemungkinan level area 2621 ini akan dijebol dan akan melanjutkan perjalanan ke bawah menuju 2605 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan data itu ternyata adalah negatif, bisa aja ini nanti nge-retest dulu di zona tengah atau sebagai pivotnya 2663, baru ada potensi kemungkinan akan kembali ke bawah. Jadi secara garis besarnya untuk gold malam ini sampai dengan besok, kalaupun ada kenaikan, sementara fokusnya batas maksimum ya untuk hari ini sampai dengan besok malam 2663,
2648 itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada penurunan kembali di antara 2621 sampai dengan 2624, dikarenakan dari segi time frame H4-nya, kalau kita lihatin dari sini, ini sebenarnya sudah ada konfirmasi penutupan body candle dari segi weekly, tetapi ketahan di level punyanya monthly ya. Jadi sedikit hati-hati kalau misalkan kedorong ke bawah, setidaknya konfirmasi itu akan terjadi sekali lagi body candle-nya mampu tutup di bawahnya 2621, minimal adalah H4, idealnya adalah daily, baru ada peluang menuju 2605. Tetapi kalau misalkan masih belum mampu, hati-hati, kemungkinan potensial sideways tren yang sebenarnya akan terjadi. Kalau misalkan malam ini tidak terjadi, berarti ada peluang besok malam ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, kesimpulannya untuk gold sampai dengan besok malam, kalaupun ada kenaikan harga kurang lebih 2663 sampai dengan 2648, kalau misalkan ada konfirmasi kembalikan arah sekali lagi, sebenarnya sih idealnya adalah cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya, day trade-nya bisa kembali lagi yang menjadi target kemarin 2624 sampai dengan 2621, tetapi untuk swingnya sebenarnya saya lebih ngincerin di antara yang terdekat adalah 2605, kemudian area bawah itu ada dua level area 2574 sampai dengan 2566 ya. Jadi hati-hati kalau misalkan masih belum ada konfirmasi pembalikan arah untuk malam ini, jangan paksa atau jangan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu, dikarenakan kunci kenaikan itu berada di 2677 selama daily close-nya masih belum mampu tutup di atasnya 2677. Sebenarnya saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan break di atas level area tersebut, ringnya pun juga terbatas 2702, maksimum adalah di 2721. Kemungkinan sih masih belum, tetapi ada peluang malam ini di antara 2648 sampai dengan 2663 ya. Jadi arahnya ada potensi kemungkinan akan lanjut ke bawah, tetap waspadai potensial koreksi dari segi time frame kecilnya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini sudah mampu bergerak di bawahnya resisten pertama weekly, dan saat ini harga itu masih bermain-main di level area tersebut ya. Kalau misalkan saya ubah ke line chart, penurunannya itu kurang lebih berada di kisaran 1.26800, kemudian harga akan keangkat kembali, tetapi dipasin kurang lebihnya di antara 1.27100 ya, dan harga ini masih bereaksi. Kalau misalkan valid, tidak menutup kemungkinan GBP USD untuk malam ini akan melanjutkan perjalanan ke bawah kembali, dan yang akan menjadi target terdekatnya kurang lebihnya 1.2659, 1.2628, maksimum adalah di 1.2598 sampai dengan besok malam. Tentunya ini kalau misalkan dijadikan ancang-ancang setup sell sekarang, pertanyaannya adalah dengan jarak risiko stop loss kurang lebih khusus untuk day trade itu ya. Kalau misalkan ini day trade-nya itu tidak bisa jauh-jauh terlebih dahulu, kurang lebih itu harus berada di atasnya 1.27400, ruang gerak sekitar maksimum adalah 35 pip berbeda untuk swing. Kalau swing, saran saya adalah minimal itu kurang lebih antara 60 sampai dengan 65 pip ya. Itu gambaran saya untuk swingnya, tetapi dari segi targetnya pun juga lumayan jauh ya, berada di kisaran level area khusus swing itu berada di support kedua, cuman butuh waktu aja. Tetapi untuk day trade-nya, zona pantau sampai dengan besok malam, kalaupun ada kenaikan malam ini, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 1.27100 sampai dengan 1.27500. Ada peluang, apalagi didukung kalau misalkan fundamental nanti yang akan rilis dari Amerika adalah positif, ini akan bergerak cepat ke bawah. Next targetnya ada 3 level area pantau, 1.2659, 1.2628, dan 1.2598 terlebih dahulu sampai dengan besok malam. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ada gap langsung ke dorong ke bawah, kemudian harga saat ini itu bermain-main di zona yang saya blok abu-abu ya, atau sebagai zona tengah pivotnya 1.0500. Kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak kembali di atasnya level area 1.0532, tentunya ini lebih ideal wait and see terlebih dahulu. Kalau misalkan ada kenaikan kembali, pantau di level area di antara 1.0568 ya. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah di antara level area tersebut, tentunya lebih ideal kalau misalkan dijadikan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi targetnya untuk day trade-nya 1.0489, maksimum itu berada di 1.0453 sampai dengan besok malam ya. Untuk saat ini statusnya adalah wait and see terlebih dahulu. Untuk swingnya pun juga masih off, masih belum bisa digunakan, terkecuali untuk rekan-rekan yang sudah dapat open market tadi langsung sell. Sebenarnya sih sedikit telat, tapi kalau misalkan belum sempat keluar posisi, ini stop loss masih belum bisa di-adjust ya, nanti wait and see terlebih dahulu aja. Kemudian untuk AUD USD,
Pergerakan untuk AUD/USD, harga posisi saat ini itu ketahan di zona tengah atau sebagai pivotnya 0,6491 kurang lebih ya di sini, dan harga ini masih bermain-main di antara level area tersebut. Kalaupun ada kenaikan kemungkinan terbatas, pantau aja di 0,6505 selama harga untuk hari ini masih belum mampu bergerak di atasnya level area tersebut. Sebenarnya sih saya lebih prefer cari ancang-ancang setup sell, tetapi dari segi targetnya untuk day trade-nya sampai dengan besok malam pantau aja di kisaran 0,6452 ya. Ini gambaran saya, tetapi untuk analisa silahkan disesuaikan dengan masing-masing ya. Untuk day trade-nya dengan targetnya sampai dengan besok ya, pantau aja di paling bawah lah. Ini khusus untuk day trade 0,6433, tetapi kalau untuk swingnya masih jauh di bawah. Maksimum itu berada di support ke 2 weekly 0,6394 sampai dengan nanti sebelum NFP rilis ya. Tetapi kalau misalkan dijadikan untuk entry sell sekarang khusus untuk day trade-nya, pertanyaannya adalah kalau misalkan masuk ke market sekarang, di kirinya di sini juga sudah terjadi bearish engulfing dengan jarak atau risiko stop loss kurang lebih antara 25 pip, maksimum tidak boleh lebih dari 30 pip. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Tetapi dari segi targetnya sedikit di atasnya support pertama weekly, ruang gerak sekitar 35 pip, maksimum itu ruang gerak sekitar 55 pip, berada di atasnya history low yang minggu lalu ya. Untuk keputusannya silahkan disesuaikan dengan analisa masing-masing, jadikan hanya sebatas referensi aja. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ada gap bawah langsung ketutup, tetapi harga saat ini ketika kenaikannya itu ke reject kurang lebih di pivot, penurunannya pun ke reject di batas konfirmasi bawah pivot ya. Untuk saat ini sih ini masih menunggu dulu, tidak menutup kemungkinan nanti ketika rilis daripada data Amerika PMI, kalau misalkan positif ini bisa langsung lari ke atas, tetapi kalau misalkan negatif kemungkinan dia akan spike dulu ke bawah baru kembali ke atas ya. Jadi tetap waspada aja. Zona pantaunya untuk USD CAD malam ini sampai dengan besok, kalaupun ada penurunan kembali, kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara 1.3968, tetapi untuk saat ini waspadai di level area 1.4020. Tetapi kalau misalkan dijadikan ancang-ancang cari setup buy, konteksnya hanya sebatas day trade, ini masih belum bisa, terkecuali taruh pending order buy stop dengan jarak untuk risiko stop loss ya, ruang gerak sekitar 45 pip, sedekat mungkin low yang ada di sini, ini sebagai acuannya untuk naruh stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya maksimum itu ruang gerak sekitar 75 pip, sedikit berada di atasnya resisten pertama weekly ya. Tetapi hati-hati aja, kemungkinan sih ini sampai dengan nanti menjelang fundamental rilis dari Amerika, kemungkinan pergerakan harga ini juga masih belum jauh-jauh di antara dua level area di sini ya. Jadi hati-hati untuk saat ini. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini langsung kedorong kuat ke atas dan posisi harga saat ini itu ketahan di zona tengah atau sebagai pivot ya. Tentunya ini lebih ideal kalau misalkan dijadikan ancang-ancang setup buy, tetapi perhatikan aja untuk hari ini mampu atau tidak dia turun kembali di bawahnya 0.8840. Kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan referensi buy itu ada sedikit di atasnya zona tengah atau sebagai pivot, tetapi dari segi day trade-nya kurang lebih berada di 0.8896, ini sebagai TP pertama, TP maksimum day trade-nya berada di 0.8916. Untuk kesimpulannya, USD Swiss planning adalah saya wait and see, persiapan cari ancang-ancang setup buy, tetapi kalau misalkan ada penurunan kembali, pantau di antara dua level area 0.8814 dan sebagai kuncinya 0.8794 selama harga masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Idealnya adalah cari ancang-ancang setup buy, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk malam ini kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di bawahnya 0.8840, bisa jadi referensi buy itu akan ada lagi sedikit di atasnya 0.8855. Tetapi dari segi target khusus day trade berada di antara 0.8896 sampai dengan 0.8916. Untuk swingnya masih jauh di atas, maksimum berada di resisten 4 weekly ya. Jadi untuk keputusannya silahkan diambil masing-masing. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, harga ini open market langsung ke dorong ke atas, keluar dari support pertama weekly ya, yang saat ini itu juga berupa fungsi kembali sebagai level area resisten. Untuk kunci malam ini itu masih tetap belum ada perubahan selama daily-nya masih belum mampu bergerak di bawahnya 149.52. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah persiapan cari ancang-ancang setup buy, tetapi untuk saat ini saya lebih prepare wait and see dulu. Ada potensi ini kemungkinan akan sedikit kedorong ke bawah, tetapi
Kalau misalkan data ternyata yang akan rilis nanti malam itu negatif untuk USD, hati-hati level area 148.42 ya, kemungkinan akan kedorong ke bawah. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, saya lebih prepare untuk ngeliatin pergerakannya di antara zona yang saya blok orange saat ini, mampu atau tidak kalau misalkan dia sedikit turun ke bawah selama belum bergerak di bawahnya 149.52. Dari segi konfirmasi candlenya H4 belum mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi kembalingan arah. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya sampai dengan besok malam di antara 15147, 152.12, maksimum adalah di 152.77. Oke, ini gambaran saya penerusan daripada update dari outlook kemarin ya. Jadikan hanya sebatas referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Jangan overload, jangan overtrade, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.